Halo kawan naga, pernah kebayang nggak bagaimana rasanya nyetir truk tambang raksasa di jalur pegunungan yang sempit, licin, dan bisa longsor kapan saja? Di balik megahnya industri tambang Indonesia, ada medan ekstrem yang harus dilalui setiap hari oleh truk-truk hauling. Di video kali ini, kita akan mengupas 6 jalur hauling tambang paling ekstrem di Indonesia, lengkap dengan cerita di baliknya. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Freeport, Tembagapura ke Pelabuhan Amamapare. Jalur ini bukan hanya terkenal sebagai salah satu rute tambang tertinggi di dunia, tapi juga paling berbahaya dengan ketinggian ribuan meter di atas permukaan laut dan kondisi curam serta sering berkabut. Operator haul truck di Freeport, Papua harus memiliki keahlian luar biasa. Jalan yang dilalui bukan jalan biasa, sempit, menanjak, dan hanya bisa dilewati satu arah dalam satu waktu. Kondisi cuaca yang tidak menentu seperti hujan deras dan kabut pekat menjadi tantangan tambahan. Dalam beberapa kasus ekstrem, konvoi truk harus berhenti total selama berjam-jam hanya untuk menunggu visibilitas membaik. Teknologi pengereman, sistem komunikasi antar operator, dan kualitas ban menjadi kunci keselamatan. Kedua, Adaro Coal, Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan, jalur hauling tambang Adaro membentang sejauh puluhan kilometer, melewati perbukitan dengan tikungan tajam dan tanjakan panjang. Di musim hujan, air mengalir deras di jalur hauling menciptakan alur lumpur yang dalam. Ban bisa terjebak, dan truk bisa tergelincir. Operator harus jeli membaca medan. Tidak hanya mengandalkan GPS, tapi juga insting dan pengalaman. Jalur ini juga dikenal dengan turunan neraka, tempat di mana truk harus mengandalkan retarder dan brake system agar tidak kehilangan kendali. Dari Kalimantan Selatan kita meluncur ke wilayah timur Indonesia. Ketiga, tambang nikel Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Tambang nikel di Pomalaa memiliki kondisi medan yang tidak kalah ekstrem. Jalur hauling melintasi daerah berbukit dengan struktur tanah lempung yang licin saat hujan. Rute ini juga melewati tebing sempit tanpa pagar pengaman. Dan truk harus bermanuver dengan kecepatan rendah dalam kondisi visibilitas rendah. Selain itu, di jalur ini sering terjadi antrean panjang karena hanya ada satu jalur aktif. Cerita operator yang harus bertahan semalaman di kabin tanpa sinyal komunikasi jadi bukti betapa kerasnya medan ini. Sekarang, mari kita kembali ke Kalimantan bagian utara. Keempat, Brau Coal, Kalimantan Timur. Brau Coal mengoperasikan jalur hauling yang panjang dan melintasi zona campuran antara kawasan tambang dan perlintasan umum. Ini artinya truk harus bersaing dengan kendaraan warga, motor, dan bahkan anak-anak sekolah di pagi hari. Operator harus ekstra waspada karena kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Jalur ini juga kerap berkabut tebal, sehingga alat bantu visual seperti lampu kabut dan sensor proximity sangat dibutuhkan. Sistem komunikasi dua arah antar operator dan pengawas sangat penting untuk menghindari tabrakan dan kemacetan. Kemudian, kita beralih ke tambang rakyat di wilayah selatan Pulau Jawa. Kelima, tambang andesit, Jawa Barat. Tambang batu andesit biasanya berada di kawasan pegunungan yang curam. Truk pengangkut material harus melewati tanjakan curam dengan belokan tajam. Ditambah lagi banyak kendaraan kecil milik warga yang berlalu lalang. Tantangan terbesar di sini adalah berbagi jalan dengan lalu lintas lokal. Banyak memilih menggunakan truk ringan dengan ban radial agar tetap kuat dan lincah di medan seperti ini. Jalan licin karena kerikil atau hujan menjadi ancaman setiap saat. Bahkan, dalam beberapa kasus, truk harus menggunakan pengganjal roda dari kayu untuk menahan agar tidak melorot saat berhenti di tanjakan. Dan akhirnya, kita tutup dengan jalur tambang ekstrem di Sumatera. Keenam, tambang batubara Muara Enim, Sumatera Selatan. Jalur ini dikenal dengan cuaca yang ekstrem dan debu tebal yang menutupi hampir seluruh jalan saat musim kemarau. Truk-truk besar yang melintas harus beroperasi dengan kaca tertutup rapat dan filter udara tambahan di kabin. Tantangan lain adalah kelelahan sopir, karena rute ini sangat panjang dan monoton. Untuk menjaga keselamatan, beberapa perusahaan mewajibkan shift pendek dan menyediakan pos istirahat khusus. Tidak hanya itu, titik rawan longsor di beberapa area membuat operator harus berhenti total jika hujan deras mengguyur. Salah satu insiden besar yang pernah terjadi adalah tabrakan beruntun akibat visibilitas rendah karena kabut debu. Gimana kawan naga? Gak nyangka kan?
Kalau jalan hoying di tambang bisa sekstrim itu, di balik material jutaan ton yang diangkut, ada perjuangan, ketelitian, dan teknologi ban yang luar biasa. Para operator truk tambang bukan hanya sopir biasa. Mereka adalah pejuang di medan berat. Tulis pengalaman kalian kalau pernah melewati jalur ekstrim tadi. Dan jangan lupa, like, share, dan subscribe, agar makin banyak orang tahu perjuangan dunia tambang Indonesia.